Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Namiro, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Serang. Kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses dialog ini akan terjadi penanaman nilai-nilai kebajikan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif yang akhirnya membentuk karakter peserta didik. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan dalam 3 segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Puput, gimana kabarnya? Ini baik ya? Puput, boleh Ibu bertanya ya? Tadi Ibu dapat informasi dari siswa gerakan disiplin sekolah, katanya hari ini Puput telat masuk sekolah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Put. Tidurnya jam berapa sih, Put, kalau malam? Jam 1 jam 1:30. Makanya di sekolah juga ngantuk ya. Pasti kamu punya alasan untuk melakukan tindakan ini. Coba Ibu ceritakan kenapa sih kamu kok bisa terlambat masuk ke sekolah, datang ke sekolah? Tapi bangunnya pagi sih, dari bagus banget tadi sholat subuh. Tapi kadang habis sholat subuh ngantuk terus tidur lagi. Jadi siang ya. Tidurnya malam, bangunnya pagi, terus tidur lagi. Setelah itu rebutan kamar mandi. Emang ada berapa keluarganya Puput? Yang berangkat pagi-pagi Kamar mandinya cuma satu, jadi ngantuk. Menurut Puput ada nggak sih cara yang efektif agar Puput tidak rebutan kamar mandi dan juga dapat berangkat ke sekolah tepat waktu? Nah itu juga ngantuk tuh Puput yang nguap. Ya karena semalam tidur jam berapa, Put? Jam 12. Ya coba menurut Puput ada nggak sih cara yang efektif supaya tidak rebutan kamar mandi, terus Puput juga bisa datang ke sekolah tepat waktu? di sholat subuh sekalian mandi, tidur lagi ya udah langsung berangkat. Ya bisa subuh langsung siap-siap untuk berangkat ke sekolah ya, tidak tidur lagi. Iya. Terus dalam seminggu ini berapa kali Puput ini telat? Hampir tiap hari sih, hari Selasa doang kemarin udah telat. Kalau menurut Puput prinsip apa nih yang tidak sesuai dengan keyakinan Puput? Sebenarnya sih malu terus dulu, Tapi ya lewat terus. terus karena tadi tidurnya malam, habis bangun tidur lagi ya. Puput yakin nggak sih kalau disiplin waktu itu termasuk ke dalam keyakinan dan prinsip Puput? Ya, kalau begitu Puput bersedia untuk tidak telat lagi. Dengan cara apa tadi? Bangun dari pagi, nggak tidur lagi, kita coba siap dari sekolah. Puput bisa membayangkan kalau Puput disiplin waktu sejak dini, menanamkan dalam diri sendiri ya Put ya. Itu kan motivasinya dalam diri sendiri ya. Ditumbuhkan dalam diri Puputnya, menyadari bahwa disiplin itu sangat penting. Penting nggak sih Put disiplin? Kalau misalnya Puput disiplin, kira-kira yang bisa dibayangkan Puput nanti akan menjadi orang yang sukses atau bagaimana? Semoga nanti Puput
Puput bisa merubah kebiasaan-kebiasaan itu ya. Bersedia ya Puput ya? Puput bersedia untuk merubah kebiasaan-kebiasaan Puput ya, yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik, yang positif. Semangat ya Puput ya. Nah, mulai besok ya kita Puput nanti laksanakan kebiasaan-kebiasaan itu ya. Ya, terima kasih Puput. Ayah Dona sama cerita, silakan Puput. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Oh ya, kemarin tuh Ibu mendengar dari Bu Maya, guru matematika, kalau kalian ini tidak masuk jam pelajaran matematika ya? Iya, kita kan diberikan gue aja. Itu nggak mau diajak saya. Sudah ikut ya. Kita di sini tidak mencari kesalahan, siapa yang benar dan yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga kalau misalnya lapar, kantin kok. Tetapi kita harus tahu waktu. Artinya pada saat jam istirahat atau jam pulang sekolah baru kita bisa kantin. Nah, Ibu pengen tahu nih, kenapa sih kok kamu pada saat jam pelajaran ada di kantin? Menyelesaikan tugas rumah yang Bukan juga sama, belum mengerjakan tugas ini matematika, terus ke kantin. Berapa kali kamu bolos? udah 2 kali sih. Udah 2 kali sama yang ini. Menurut cerita sama Dona, ada nggak sih cara efektif untuk menyelesaikan tugas daripada kalian bolos tuh ke kantin? Ada sih Bu, bisa nanya langsung ke teman yang udah bisa, terus langsung nanya ke Bu Maya juga tentang materinya yang belum dipahami. Selama ini sudah dilakukan belum? Belum. Kenapa? Malu nanyanya. Takut juga. Jadi benar, Ibu juga setuju dengan pendapatnya Dona. Kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan tugas, itu juga kadang ya takut, tergesa-gesa, bahkan gelisah gitu kalau misalnya tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tapi tadi menurut Dona dan cerita ada cara efektifnya, yaitu tadi dengan apa? Bertanya kepada teman, kemudian ke Bu Maya. Jangan malu ya. Nah, kalau menurut kalian nih, tindakan bolos itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Enggak, Bu. Nah, tapi kenapa dilakukan? Karena takut. Nah, kalian percaya nggak sih, yakin tidak kalau melakukan pekerjaan rumah, melaksanakan tugas, mengerjakan tugas matematika itu termasuk ke dalam tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Jadi menurut kalian prinsip yang tidak sesuai dengan keyakinan kalian yang mana? Harusnya tadi apa? Ikuti jam pelajaran. Kalau nggak bisa, bertanya kepada Bu Maya. Nah, sekarang gimana nih? Katanya Bu Maya sudah lapor ke Ibu. Tindakan kamu dengan Bu Maya nanti bagaimana? Kita mau minta maaf ya, karena udah bolos. Terus apa kalian bersedia untuk merubah kebiasaan kalian yang sudah bolos 2 kali karena tidak mengerjakan tugas? Bersedia ya. Nah, kalau kalian bersedia untuk melaksanakan tugas dengan baik, tentunya kalian punya harapan ya. Kalian bisa membayangkan dong kalau saya disiplin seperti itu, kira-kira apa sih nanti kamu ngebayangin mau jadi apa? Biar bisa dengan mudah gitu kayak mencapai kesuksesan. Udah mencapai kesuksesan, terus apa lagi? Menjadi pribadi yang mandiri, terus disiplin, bertanggung jawab juga. Itu asalnya dari diri sendiri ya, dari kalian sendiri, bahwa menyadari bahwa hal itu penting kalian lakukan untuk kesuksesan kalian di
kita sama Dona. Semangat dan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput dari kelas 12 BDP 1. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita bagaimana saya diajar oleh Bu Namira. Pada awalnya saya dipanggil untuk menghadap ke Bu Namira karena saya sering telat masuk sekolah. Awalnya saya takut dan agak khawatir dihukum, tapi ternyata setelah bertemu, Bu Namira mengajak saya mengobrol berbagai hal dan saya dapat menemukan problem solving atas masalah yang saya hadapi, sehingga nantinya saya semoga bisa memulai pembiasaan-pembiasaan positif dan menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Namira, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.